wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pada hari ini kita bisa thalabul ilmi lagi ya, teman-teman. Kita bisa bersama-sama mencari ilmu, mencari keberkahannya, dan juga nanti sharing-sharing pengalaman juga ya, teman-teman. Jadikan ini itu salah satu dalam rangka kita mencari ridhonya ya, juga mengupgrade potensi diri. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Amin. Teman-teman, di sini mata kuliah Ruqyah ya. Ruqyah Healing Teknologi ya. RHT, Ruqyah Healing Teknologi. Di awal pertemuan sudah kita bersama-sama pahami bahwa maksud Ruqyah Healing Teknologi, Ruqyah itu kan doa, healing itu penyembuhan, teknologi ini yang dimaksud adalah SOP atau bagaimana pelaksanaannya. Jadi standar operasional pelaksanaan penyembuhan doa atau penyembuhan dengan melalui ruqyah itu bagaimana prosesnya. Ya, kemarin di pertemuan awal kita sudah belajar bersama apa itu ruqyah ya. Ruqyah meskipun di awal kuliah sudah saya jelaskan ya bahwa ruqyah itu lingkupnya atau ruang lingkupnya tidak hanya sebatas pada kesurupan, ada gangguan jin, atau ada santet atau sihir ya, tidak hanya sebatas itu. Karena ruqyah ini di sini sifatnya itu kan doa ya, doa yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak hanya untuk dalam rangka rehabilitasi atau pengobatan saja, tetapi juga preventif sifatnya itu ya. Preventif itu mencegah. Proses terapi apapun ya, baik di barat ya, teman-teman sudah belajar terapi barat juga, itu kan psikoterapi apapun juga sama ya, tujuannya itu kan tidak hanya untuk mengobati, bahkan sekarang dikembangkan itu bagaimana sih cara mencegahnya dulu ya, itu kan kalau dalam apa ya, kata mutiara dalam bahasa Arab ya, atau makolah, ini kalau yang suka apa, yang pernah di pesantren mungkin tidak asing lagi ya, ada makalah atau kata mutiara, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Jadi al-wiqayatu khairum minal ilaj itu bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobatinya. Di sini kita juga sebagai mahasiswa TP ya, minimal untuk diri kita sendiri itu kita bisa mencegahnya ya, mencegah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya, itu dicegahnya dengan doa. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena kita kan menganut ini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ikhtiar juga ya, doa juga. Jadi doa memasrahkan kepada Allah itu juga supaya kita apa? Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini tuh tenang ya. Tidak semua segala sesuatunya itu karena usaha sendiri aja, tapi ada campur tangan dari Allahnya. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk mengawali perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini kemarin kan kita sudah ya. Nah, ini hari ini saya mau share ya, share PowerPoint-nya. Kemarin kita belajar tentang sejarah dan landasan ya dari Al-Quran dan Hadis tentang ruqyah. Sekarang menurut perspektif tasawuf ya, bagaimana sih konsep ruqyah? Di sini kalau sesuai RPS ya, saya mengambil salah satu contoh ya. Tokoh tasawufnya itu ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini teman-teman sudah bisa terlihat ya PPT-nya ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini menurut ini ya, hari ini kita akan belajar bagaimana konsep ruqyah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun ini saya ini ambilnya dari buku sekunder ya, bukan dari kitabnya langsung.
Tapi buku sekundernya itu merujuknya kepada buku primer, kepada kitab-kitab dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sini nanti ada kitab Zadul Ma'ad dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Kita akan mengkaji. Oke, bagaimana sih pandangan Ibnu Qayyim tentang ruqyah ya? Kenapa harus ruqyah? Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ini ya di dalam kitab Zadul Ma'adnya juz 3 halaman 64. Jadi teman-teman bisa cross check ya. Bisa pinjam ke dosen Usuluddin atau ke Parpus Usuluddin gitu. Nah, itu mengatakan bahwa kenapa sih kita harus ruqyah? Karena kita itu kebanyakannya sering lalai, sering lupa, sehingga kita jauh dari Allah. Ya, ketika kita jauh dari Allah, ya tadi ya, berarti hati kita itu terindikasi sedang sakit. Ya, terindikasi. Orang yang sakit itu kan, ini ya, lupa gitu kan. Oh, orang yang sakit fisik aja kan nggak ingat ingin tidak mengindahkan aturan-aturan dari Allah, ya berarti itu kita terindikasi sedang sakit hatinya. Nah, maka dari itu, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini penting sekali kita selalu memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Salah satunya itu dengan doa, gitu ya. Jadi kenapa harus ruqyah? Karena hati kita ini ya sering lalai ya, atau kondisi hati kita sedang sakit itu. Nah, di dalam hadis ini hadisnya familiar, ini nanti mahasiswa TP harus terngiang-ngiang ini ya dengan hadis ini. Ya, hadis yang bahkan dari semester berapa ya saya sering juga bacakan ini tentang ini ya. Bisa dari ala ya, di sini bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu. Bahwa ketahuilah bahwa dalam jasad terdapat segumpal daging. Bila baik maka seluruh jasad akan baik, dan bila rusak maka seluruh badan akan rusak. Segumpal daging itu adalah hati. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dimensi hati kita. Kalau orang psikologi ya bilang dimensi psikis kita, baik itu aspek emosi ya, perasaan kita, atau aspek pikiran kita ya, kognisi kita. Kemarin kita belajar ya di terapin lintas budaya ya, bahwa perilaku seseorang itu juga dipengaruhi oleh aspek A, N, C ya. A itu afeknya, perasaan seseorang, C itu cognition-nya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita bisa memanage itu? Nah, kalau di dalam tasawuf itu bagaimana kita bisa memanage hati kita ya, agar selalu dalam keadaan sehat. Caranya banyak ya, teman-teman ya. Kita istiqomah dalam menjalankan syariatnya Allah ya. Juga menjalankan apa lagi? Menjalankan hal-hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Atau dalam hal ini bertakwa ya. Memang sulit, iya. Oleh karena itu kita harus saling mengingatkan ya. Ketika salah diingatkan, ketika kita salah lagi ya kita ingat lagi gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya oleh karena itu menurut Ibnu Qayyim ya, penyakit itu ya menyerang hati. Maka pengobatannya harus diserahkan kepada Rasulullah, kata Ibnu Qayyim ya, yang kita tidak bisa mendapatkannya kecuali dari mereka. Hati manusia bisa baik dan sehat bila ia mengenal Rabb-nya. Ya, di sini cara-cara supaya hati kita sehat itu gimana? Satu, kenal siapa sang pencipta kita. Mengenali asma dan sifatnya ya. Apalagi ini mahasiswa TP. Mahasiswa TP itu kan ada konsep ihsan ya teman-teman ya. Konsep ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ketika kita beribadah, melakukan sesuatu ya, itu kita harus selalu eling atau selalu ingat bahwa Allah itu melihat kita. Kalau kita tidak melihat Allah, kita harus yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita ya, atau Allah selalu melihat kita ya, seperti itu teman-teman ya. Mengenal asma dan sifatnya, perbuatannya, hukum-hukumnya, dan hendaknya hati dipengaruhi oleh
untuk mendapatkan keriduannya tadi ya, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hati tidak akan bisa hidup dan tidak bisa sehat kecuali dengan cara tersebut. Dan hal itu hanya bisa didapatkan dari ajaran para rasul. Ya, nah ini ruqyah ini juga dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, mengenal bagaimana ya, bagaimana etika seorang hamba berdoa kepada Tuhannya, mengenal juga bahwa kita itu sebetulnya tidak ada apa-apanya ya. Kita tuh hanya apa ya? Hanya ya teman-teman yang seperti itu. Selanjutnya menurut Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad lagi di halaman 178 bahwa suatu waktu ketika aku di Madinah, kata Ibnu Qayyim, saya pernah sakit ya. Aku pernah sakit. Aku tidak menemui seorang dokter pun ya waktu itu. Hingga aku mengobatinya atau mengobati penyakit itu dengan Al-Fatihah ya, berdoa dalam rangka supaya menyembuhkan sakitnya itu. Ternyata pengaruhnya sangat menakjubkan ya. Aku mengambil minum dari air zam-zam, ditambah air zam-zam, dan membacakan padanya Al-Fatihah berkali-kali, lalu aku meminumnya, dan ternyata aku sembuh secara total. Sehingga setelah itu aku bersandar pada air zam-zam tersebut dalam mengobati berbagai penyakit, dan ternyata sangat bermanfaat. Aku selalu memberi resep di atas untuk siapa saja yang merasakan suatu penyakit, dan kebanyakan mereka mendapatkan kesembuhan yang cepat. Itu ya, apalagi di dalam Islam kita meyakini ada air zam-zam, ya itu kan air yang kita yakini bahwa itu tuh air suci gitu ya, air mukjizat kan, itu kan mukjizat dari Nabi Ismail ya dulu ya, itu kan apa namanya, air yang apa namanya, dulu saya juga pas diceritain sama orang tua katanya bisa mencerdaskan otak ya, bisa menyembuhkan sakit. Nah itu memang efek dari kesembuhan itu memang kita juga sebagai klien atau pasien yang disembuhkan harus yakin dengan metode pengobatannya. Ada placebo effect namanya. Placebo effect itu ada efek yang positif ketika kita yakin bahwa Al-Fatihah dan jam-jam ini bisa mengobati, berarti insya Allah mudah-mudahan itu menjadi wasilah yang akan menyembuhkan penyakit kita, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih efektivitas dalam ruqyah? Ini menurut Ibnu Qayyim, ruqyah bisa efektif. Ini kan kadang ada yang ini ya, kasusnya itu ada yang saya kok udah diruqyah tapi nggak kerasa manfaatnya. Jadi manfaatnya tuh beda-beda. Ada yang manfaatnya terasa langsung, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bahkan mungkin nggak ngerasa efeknya. Ini kan beda-beda ya teman-teman ya. Nah, di sini Ibnu Qayyim menjawab dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi ya, karangan Ibnu Qayyim halaman 38. Di sini menurut beliau ada sesuatu yang perlu kita cermati bersama, bahwa ayat-ayat, doa-doa dan zikir lainnya yang digunakan untuk ruqyah sebenarnya memiliki manfaat untuk penyembuhan atas izin Allah ya, dengan izin Allah. Hanya saja efektivitas dari penyembuhan itu ada yang tadi ya cepat atau lambat tergantung kekuatan pengaruh siapa yang melakukan. Nah, kemarin ya kita berbicara siapa yang melakukan, ya, subjeknya, juga tergantung penghalang atau pencegah dikabulkannya pengaruh doa. Nah, kita harus tahu juga nih, waktu-waktu ijabah doa ya, tergantung penghalang atau pencegahnya dikabulkan doa. Nah, ruqyah itu untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ya, jadi yang pertama, kalau di kitab ini, yang pertama itu kita harus tahu siapa yang melakukannya. Yang kedua, harus tahu juga timing atau waktu ya, waktu atau apa namanya, hal-hal yang bisa dikabulkan atau dicegahnya doa, seperti itu. Nah, di kitab selanjutnya ini ya di Zadul Ma'ad lagi, itu yang pertama, yang pertama mana ya? Nah, masalah pertama itu dari aspek pasien. Jadi penyembuhan tergantung pada kekuatan jiwanya, kesungguhan pasrahnya kepada Allah, serta keyakinan bahwa Al-Quran diturunkan untuk penyembuhan serta rahmat bagi semua mukmin. Jadi itu ya, harus ada keyakinan tadi saya bilang, bahwa harus yakin, harus tawakal, harus berserah diri, harus pasrah, intinya gitu ya. Kalau kita sakit ke dokter juga kan gitu ya, kita kan pasrah. Dokternya bilang, kamu nanti jangan makan yang asam-asam lagi ya, kalau sakit perutnya, itu kan kita nurut. Nah, ini juga ketika kita misal datang ke Pak Yai atau ke Ustadz ya, yang alim ulama gitu ya, itu kita juga harus pasrah. Kalau misalkan kata Pak Yainya bilang, coba kamu puasa gitu ya, itu kita jalankan puasa. Coba kamu
bacakan amalkan wirid ya. Wiridnya misal yang nggak memberatkan gitu ya. Wiridnya kamu setelah sholat baca istighfar gitu ya. Banyakin baca alhamdulillah gitu. Nah, itu kan berarti kita harus yakin atas apa yang disampaikan oleh terapis kita seperti itu. Nah, yang kedua, ini dari segi orang yang diobati dengan ruqyah. Ini yang kedua ya, masalah kedua. Bentar, ini kan masalah pertama tadi ya. Yang pertama itu dari aspek pasien, yang kedua dari orang yang mengobati, ini salah ya. Dari orang yang mengobati. Harusnya yang mengobati itu, ini slide selanjutnya, orang yang mengobati adalah orang yang kompeten di bidangnya ya. Orang yang kompeten di bidangnya itu dalam artian punya tawakal ya, punya tawakal kepada Allah seperti itu. Juga takwa dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini syarat-syarat apa nih? Syarat-syarat ruqyah yang benar. Nah, ini kemarin kan ada bagaimana Bu kalau ada ruqyah dengan mantra-mantra. Nah, di sini ya kita pahamkan lagi bahwa ternyata ruqyah yang benar itu satu harus menggunakan firman Allah atau bacaan-bacaan dari Al-Qur'an ya, atau dengan asma atau sifatnya Allah ya, dengan Asmaul Husna misal menggunakan doa-doa yang dari Asmaul Husna gitu ya, atau doa yang datang dari Nabi ya dengan sunnahnya itu ya. Terus yang kedua dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih ya, dan bahasa yang bisa dipahami maknanya. Bukan dengan jangjawakan atau jawokan di sini ya. Mantra bahasa Jawa atau mantra-mantra yang memang sulit dipahami kata-katanya. Nah, ini ya. Biasanya itu kalau yang tidak dipahami ini khawatirnya mengandung kemusyrikan, teman-teman. Seperti itu ya. Yang ketiga, orang yang melakukan ruqyah harus punya keyakinan bahwa ruqyah itu tidak bisa memberi pengaruh, tapi hanya dengan takdir dan izin Allah semata. Jadi bagi seorang terapis juga ketika misal berhasil ya, dia tidak jumawa juga bahwa oh ini dia sembuh gara-gara saya. Nah, nggak gitu juga kan orang alim-alim ulama itu kan nggak seperti itu ya teman-teman ya. Betul-betul memasrahkan bahwa apa yang sudah dia lakukan itu ya tidak lain dan tidak bukan karena memang pertolongan Allah juga kan gitu ya. Itu kan di pertama kali kita belajar kemarin kan ya, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dan orang akan sembuh ketika Allah sudah mengizinkan, kan seperti itu ya. Jadi hakikat dari yang menyembuhkan itu adalah Allah. Yang keempat, ruqyah tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang diharamkan atau hal-hal yang bid'ah. Seperti membaca ruqyah di kamar mandi, di kuburan, itu maksudnya itu supaya ini ya, kita memuliakan ayat Quran itu ya, kan tidak boleh ya membaca ayat-ayat Quran di tempat-tempat yang tidak baik ya. Tidak baik itu dalam artian tadi di kamar mandi itu kan ada etikanya kan kita membaca Al-Quran itu. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ruqyah tidak boleh dilakukan apalagi nih, peruqyah dalam keadaan junub atau peruqyah meminta pasien harus dalam keadaan junub. Nah, ini yang hal-hal aneh itu jangan gitu ya. Kan ada ya pengobatan-pengobatan yang nanti malah konteksnya itu malah tanda petik itu pelecehan seksual, itu jangan ya teman-teman ya. Kita harus hati-hati juga kalau berobat. Nah, yang kelima, ruqyah itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang biasa menggunakan sihir atau oleh dukun atau paranormal atau peramal nasib. Nah, itu ya. Benar-benar yang alim ulama, teman-teman paham lah ya, bisa membedakan mana yang benar alim ulama, mana yang dia dukun ya atau paranormal. Yang keenam, ruqyah tidak boleh mengandung ungkapan-ungkapan atau simbol-simbol yang diharamkan karena Allah tidak pernah menjadikan obat suatu penyakit dari yang diharamkan. Jadi kemarin kan ada yang bilang ya, Bu, gimana kalau misalkan pakai ungkapan-ungkapan simbol-simbol itu apa ya maksudnya ya? Oh, mungkin bisa pakai ada yang ini ya. Saya sebenarnya di sini juga belum memahami ya. Mungkin ada yang pakai apa ya, mantra-mantra apa gitu ya, ungkapan-ungkapan yang nggak jelas tadi ya, sama dengan yang pertama, atau simbol-simbol yang diharamkan itu misal harus yang aneh-aneh gitu melakukannya. Nah, itu kita harus hati-hati juga dengan hal itu. Itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Jadi kita belajar dari konsep Ibnu Qayyim ya, tentang bagaimana terapi ruqyah menurut beliau ya. Jadi intinya bahwa orang yang sakit itu karena memang hatinya yang sakit. Jadi sebelum hati itu sakit, kalau bisa kita mencegahnya dulu ya, daripada mengobati ya.
Terus efektivitas dari ruqyah tadi, dari si pasiennya harus tawakal, harus pasrah, dari si terapisnya juga harus memiliki katakanlah kualitas keimanan, ketauhidan, dan juga kualitas ketakwaan yang baik ya kepada Allah seperti itu. Dan tadi yang terakhir itu media atau ini ya, media atau waktu yang digunakan itu tepat. Medianya bukan jangjawokan ya, bukan hal-hal yang berbau musyrik tadi ya, berbau syirik seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya. Dipersilakan ini. Mau diskusi di sini atau nanti di WA Group? Silakan, saya fleksibel aja. Bagi azan ini ya. Ya Bu, ada. Iya. Oke, teman-teman, azannya sudah selesai. Ini gimana? Mau dilanjutkan diskusinya di forum ini atau di WA Group? Oke, ini ada yang mau Masukkan berkomentar? Bu, WA grup aja Bu. WA Group aja ya, supaya menghemat kuota juga ya teman-teman ya. Dan Iya, kalau Bu. WA Group kan nanti fleksibel, barangkali ada yang mau sambil selonjoran, sambil makan, dan lain sebagainya. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih ini sudah bergabung di Google Meet hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan di WA Group ya untuk diskusinya. Sekali lagi terima kasih. Ditutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya belum absen. Iya, nanti saya absenkan, W. Tenang, W. Ya, makasih, Bu. Ya. Bu, kayaknya filenya agak rusak Bu, yang saya download. Ya, nanti saya Nggak bisa presensi Bu. Nah untuk kemarin tugasnya itu gimana Bu? Kan sudah saya taruh YouTube, itu linknya dikirim kemana? ke sini, ke WA Group. Oke, kita lanjut ke WA Group ya. Oke, Ya, siap. Bu. Oke, yuk kita live dulu.